memang di Indonesia kita ini kan sering dikatakan kita pandai merancang, kita pandai membuat policy, tapi sampai pada implementasi kemudian buyar. Jadi Bung Hatta itu, saya baca lagi demokrasi kita itu, beliau mengatakan bahwa siapapun yang akan merusak demokrasi di negara kita ini pasti kandas dengan cara revolusi, berontak, dengan cara merubah konstitusi dan lain-lain. Itu kata Bung Hatta, mungkin demokrasi kita kalah sebentar, for the time being tenggelam, tapi pasti akan muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi ada satu hal yang penting yang tadi kelewatan dari Mas Refli Harun, yaitu otonomi daerah. Oke. Ya. Jadi sentralisasi itu dihapuskan, kemudian diganti dengan otonomi daerah, walaupun otonomi daerah yang kita perhatikan itu agak kebablasan, karena mula-mula diharapkan otonomi daerah itu pada level provinsi, dan kemudian diturunkan lagi menjadi kabupaten dan kota, sehingga sustainability dari sebuah kota untuk mandiri atau kabupaten untuk mandiri itu sebenarnya memang tidak masuk akal. Tapi itu sudah kita putuskan, ya bagaimana kita mengambil yang terbaik dari yang ada seperti sekarang ini. Nah, jadi saya ingin mengatakan ya, bahwa sesungguhnya reformasi yang ditandai dengan berkumpulnya pemuda, mahasiswa dan massa umumnya pada 20 Mei 98 itu tidak sekonyong-konyong ya. Saya kira ada hal-hal yang menjadi pendahulu mengapa sehingga waktu itu puncaknya memang pada 20 Mei tahun 98 itu. Jadi saya ingin mengingatkan dulu tahun 74 itu ada malari. Malari itu sesungguhnya ada kesadaran dari para mahasiswa terutama juga angkatan muda ya, bahwa sesuatu yang sangat salah dalam pemerintah mengelola negara kita ini, yaitu karena terlalu kencang masuknya modal asing. Waktu Jepang merajai investasi FDI, foreign direct investment itu ya, sehingga semua serba Jepang. Nah, sebelum malari itu sesungguhnya ada juga keprihatinan mahasiswa kepada IGGI yang telah mengatur terlalu dalam ya, soal ekonomi kita itu ya. Nah, waktu J. Prong, ketua IGGI itu datang ke Jakarta, sesungguhnya sudah mulai ada percikan-percikan demonstrasi, tapi puncaknya ketika Tanaka datang ke Jakarta ini, itu kemudian terjadi meluapnya mahasiswa yang marah itu ya. Sehingga waktu itu kalau tidak salah ada 11 mahasiswa yang tewas ya. 175 dibawa ke kepolisian, seratusan bangkai mobil semua yang dari Jepang itu ya. Saya kira itu adalah kesadaran awal dari kaum muda kita bahwa sesuatu yang sangat keliru karena kita tidak lagi berdaulat, kita kehilangan grip, kehilangan
paling tidak kedaulatan ekonomi waktu itu, tapi juga diperkirakan kalau ekonomi sudah lepas kendali, kemudian biasanya juga akan mengikuti politik, hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita ingat tahun 98 bulan Mei tanggal 8 kalau tidak salah sampai tanggal 12 terjadi juga gejolak-gejolak yang luar biasa. Cuma waktu 98 bulan Mei itu bukan ke Jepang, tapi arahnya anti China. Ya. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali pergi dari Jakarta ke Solo, saya melihat, saya hitung itu 76 bangkai roda 4 itu ya, yang dibakar sejak dari Klaten sampai Solo dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian itu juga terjadi di Medan dan lain-lain. Jadi sesungguhnya ini waktunya sangat dekat dengan 20 Mei. Ya. Jadi waktu itu protes dari rakyat yang diwakili oleh mahasiswa itu sesungguhnya sudah mengesankan bahwa ada sesuatu yang tidak benar harus diluruskan. Nah, sehingga terjadi katakanlah anti Cina itu. Ya. Sehingga waktu itu ada TGPF, tim gabungan pencari fakta itu, yang kemudian bisa menemukan lebih detail lagi, ya, apakah betul ada pemerkosaan, apakah betul ada penganiayaan dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, yang jelas 20 Mei itu adalah puncaknya. Ya. Saya mengatakan itu people power setengah hari. Ya. Kalau people power sungguh-sungguh itu yang ada di Filipina itu 3 hari. Walaupun setengah hari itu cukup bisa katakanlah merobohkan rezim yang berkuasa 32 tahun. Ya. Nah, alhamdulillah tanpa bloodshed. Ya. Kemudian partai juga step down secara perwira begitu, ya. Nah, kemudian sekarang memang apakah reformasi dititi atau dikhianati, ya saya tidak bisa mengatakan, ya, biarkanlah masyarakat yang menilai. Tapi buat saya reformasi itu bukannya tanpa hasil, ya. Jadi yang pertama tadi kata Mas Refli bahwa 4 tahapan amandemen itu, ya, itu juga dilaksanakan secara hati-hati. Saya sebagai ketua MPR waktu itu supervisi langsung gitu, bahwa itu sangat hati-hati. Kita datangkan semua ahli-ahli ketatanegaraan dari Jerman, dari Australia, tapi juga tentu dari negeri kita sendiri, berbagai kampus kita mintai masukan itu. Jadi tidak ada ujuk-ujuk, ya. Jadi itu sesungguhnya sangat bertahap, sangat sistematik begitu, ya. Nah, kemudian memang hasilnya itu ya seperti kata pepatah, mana mungkin hasil manusia sempurna, tentu masih ada kelemahan-kelemahan, ya. Jadi kelemahannya itu antara lain, ya, misalnya memang yang pertama menurut saya itu malah itu otonomi daerah yang terlalu menukik ke bawah itu, ya. Dan yang kedua, memang di Indonesia kita ini kan sering dikatakan kita pandai merancang, kita pandai membuat policy, tapi sampai pada implementasi kemudian buyar, ya. Jadi man of ideas cukup banyak, tapi kemudian menjadi man of action itu lantas berantakan itu. Nah, ini saya kira ini bisa terangkan oleh ahli-ahli psikologi massa dan lain sebagainya. Nah, mungkin sementara itu saya akan mengatakan di sini, ya, bahwa ada keunikan yang harus kita perhatikan dari bangsa dan negara kita ini. Jadi siapapun, ya, kelompok manapun yang ingin mengubur demokrasi, ya, itu pasti akan gagal. Itu kata Bung Hatta, ya. Jadi Bung Hatta itu, saya baca lagi demokrasi kita itu, beliau mengatakan bahwa siapapun yang akan merusak demokrasi di negara kita ini pasti kandas dengan cara revolusi, berontak, dengan cara merubah konstitusi dan lain-lain,
itu kata Bung Hatta, mungkin demokrasi kita kalah sebentar, ya, for the time being tenggelam, tapi pasti akan muncul lagi. Ya. Jadi itu Bung Hatta terlalu percaya pada itu. Ya. Jadi bahkan Bung Hatta mengatakan, lihat masa feodal ketika raja-raja itu berkuasa mutlak, tapi demokrasi di kelurahan, di padukuhan, ya, di desa itu tetap ada pemilihan kepala desa, dukuh dan sebagainya itu, yang itu tidak akan pernah hilang karena menjadi katakanlah roh bangsa kita itu. Ya. Jadi kemudian yang terakhir ya, mengenai bisa kita bicara lagi. Yeah. Yang jelas lihat, ya, ketika pemberontakan, ya, untuk menenggelamkan demokrasi yang dibayangkan oleh para pejuang kemerdekaan zaman Bung Karno, Pak Syahrir, Bung Hatta dan lain-lain, ya, itu tidak akan pernah berhasil. Ya. Apakah itu DI, TI, PRI, Permesta sampai Gestapo, itu pasti kandas. Demikian juga kalau ada orang yang mau menggunakan trik-trik, ya, untuk mengelabui rakyat, misalnya Bung Karno diberi seumur hidup pakai TAP MPR 63, itu juga kandas.